Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini kita berada. Saya percaya hari ini kita kuat, hari ini kita sehat. Itu karena anugerah Tuhan. Sebab itu mari kita sama-sama bersyukur, memuji Dia, menyembah Dia. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada itu karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Terima kasih. Biar Engkau memberkati kami pagi hari ini, apa yang kami lakukan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur, kami siap menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Oh, bahwa lidahku memuji Engkau. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Nyanyikan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Oh, bahwa lidahku memuji Engkau. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu, oh, kebaikan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita sembah Tuhan. Oh,
karena kebaikan-Mu, karena kesetiaan-Mu, aku ada sampai hari ini. Haleluya. Oh, syukur bagimu ya Yesus. Haleluya. Oh, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu
Saya persilakan pada hambanya. Haleluya, haleluya, shalom. Kekasih Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan yang kita akan nikmati bersama-sama pada ibadah sore hari ini. Saya percaya bahwa saudara yang menyaksikan adalah saudara yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Saya percaya bahwa saudara hari ini, sore hari ini saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara sedang menyaksikan berita ini. Saya mau katakan buat saudara bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Mari kekasih Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat sore hari ini. Kami dipanggil di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami dipilih oleh Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya program. Tuhan punya tujuan bagi kami untuk kami meraih destiny Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu kekuatan bagi kami. Firman-Mu mengubah kami. Firman-Mu memberkati kami. Hingga hidup kami tidak seperti hari tadi, tidak seperti kemarin atau tidak seperti sebelumnya. Di sore hari ini waktu kami mendengar firman-Mu, firman-Mu menjamah, firman-Mu memberkati, firman-Mu mengubah kami untuk menjadi orang-orang yang pilihan Tuhan, orang-orang yang hebat di dalam Tuhan, orang-orang yang akan terlibat dalam proyek-proyek Tuhan yang besar di kota, di bangsa ini, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, pada sore hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema yang sangat luar biasa. Sebuah tema yang sangat memberkati, yaitu perubahan yang membawa berkat. Perubahan yang membawa berkat, saudara. Artinya saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin diberkati, saudara harus berubah di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus berubah. Kalau dulu kita pakai pola kita sendiri, kalau dulu kita pakai cara kita sendiri, sehingga Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatan, kepintarannya sendiri. Hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus berubah kalau kita mau diberkati oleh Tuhan yang menciptakan kita, oleh Tuhan yang memiliki dunia ini, oleh Tuhan yang punya kuasa untuk mengubah kita, saudara. Kita harus berubah dengan cara Tuhan. Kalau dulu kita pakai pola kita, kalau dulu kita pakai pola manusia, kalau dulu kita andalkan kekuatan kita, hari ini mulai saat ini saya mau katakan buat kita pakai cara Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Dan maka saya percaya perubahan yang kita buat dalam kehidupan kita akan mendatangkan berkat dari Tuhan yang ada di tempat yang maha tinggi, mendatangkan berkat dari Allah penolong, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Pada sore hari ini saya ingin kita melihat satu ayat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab berkata kalau kamu diberkati, berubah dari yang namanya menjadi serupa dengan dunia ini. Dulu engkau mungkin serupa dengan dunia ini. Dulu mungkin engkau sama dengan dunia ini. Dulu mungkin engkau mengikuti cara-cara dunia. Tapi Alkitab berkata buat kita sore hari ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh karaktermu. Berubahlah ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengizinkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Maka engkau harus berubah dengan cara Tuhan. Firman Tuhan berkata sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Penting untuk kita mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Karena apa yang Tuhan kehendaki itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mengendaki saudara diberkati. Tuhan mengendaki saudara berubah. Tuhan mengendaki saudara menjadi garam dan terang. Tuhan mengendaki hidupmu lebih baik dari hari kemarin. Tuhan mengendaki engkau menjadi alat yang mulia di dalam tangannya. Kemudian firman Tuhan berkata,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, yang menyukakan hati Allah dan yang sempurna, yang membuat Allah bangga dan yang sempurna. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita telah mengalami yang namanya perubahan di dalam Kristus Yesus Tuhan, pola pikir kita, kerinduan hati, sikap karakter kita, maka saudara yang kekasih, saya percaya bahwa kita pasti diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya pasti Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Saya percaya Tuhan pasti akan menggenapi setiap janji firman-Nya di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan bukankah itu yang dirindukan oleh semua kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Bukankah itu yang kita doakan terjadi dalam hidup kita? Bukankah itu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita? Terindukan terjadi dalam tugas pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita dengan sesama kita, bahkan dalam kehidupan bergereja. Bukankah kita rindukan semua itu terjadi, saudara? Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana saudara dan saya dapat mengalami yang namanya perubahan untuk dan menjadi berkat buat setiap kita? Dan ada 3 hal yang saya mau bagi buat saudara pada sore hari ini. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat saudara, belajar dari kebenaran firman Tuhan, belajar dari berita cerita dari firman Tuhan, belajar dari tokoh-tokoh hebat dalam firman Tuhan, bagaimana hidup mereka berubah, bagaimana Tuhan mengubah ketika mereka jatuh dalam tangan Tuhan, ketika mereka yang dulu hidup tidak benar, mereka jatuh dalam tangan Tuhan dan Tuhan mengubah hidup mereka berubah 180 derajat dan Tuhan memberkati hidup mereka. Berkat Tuhan bukan hanya berbicara tentang makan, minum, kekayaan, naik jabatan, promosi, dan sebagainya. Bukan cuma berbicara tentang hal yang demikian, saudara. Berkat Tuhan juga saudara bisa berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan kita anugerah keselamatan. Berkat Tuhan berbicara tentang bagaimana Tuhan pakai hidup kita. Berkat Tuhan bagaimana Tuhan menyertai kita, itu berkat Tuhan. Bagaimana Tuhan selamatkan, bagaimana Tuhan menyembuhkan. Dan ada banyak hal, terlalu besar arti berkat Tuhan bagi setiap kita, saudara. Nah, saudaraku, yang pertama, saudara, kalau kita mau melihat, saudara, hidup diberkati karena kita berubah, maka yang pertama, saudaraku yang kekasih, kita harus hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 tentang perjalanan Saulus ke kota Damsyik. Dalam perjalanan kita berkata dia berjumpa dengan Tuhan, lalu matanya tidak bisa melihat. Kemudian saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan berbicara kepada dia untuk pergi ke kota Damsyik, bertemu dengan seorang anak Tuhan yang bernama Ananias. Di waktu yang sama Tuhan berbicara kepada Ananias tentang Saulus. Cari di rumah seorang Tarsus yang bernama Saulus. Ananias takut, Ananias khawatir karena Ananias tahu siapa Saulus ini. Dia datang ke Damsyik untuk mencari orang yang percaya kepada Yesus. Untuk ditangkap kemudian dianiaya atau dipenjara. Kita tahu kisah-kisah sebelumnya bagaimana seorang anak Tuhan yang bernama Stefanus dilempari batu dan jubahnya ditaruh di depan kaki Saulus. Saulus menjadi saksi. Saulus setuju Stefanus mati. Nah, Ananias saudaraku tentu merasa takut dan khawatir karena dia tahu tentang orang ini. Seorang yang jahat, seorang yang benci kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan kedatangannya di kota Ananias tentu adalah untuk mencari orang yang percaya Yesus, ditangkap, dipenjarakan, bahkan mungkin dianiaya, saudara. Tapi kita melihat saudaraku yang kekasih dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15, firman Tuhan luar biasa ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem.
Bukan satu, bukan dua, tapi betapa banyak kejahatan Saulus terhadap orang yang percaya kepada Yesus. Dan ia datang kemari, ia datang ke Damsyik dengan kuasa dari imam-imam kepala. Untuk apa? Untuk menangkap semua orang yang memanggil nama Yesus. Orang yang percaya Yesus dalam ancaman, orang yang percaya Yesus hidup dalam ketakutan, orang yang percaya Yesus hidup dalam kewaspadaan. Karena orang ini yang bernama Saulus itu. Tapi kita melihat saudara ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan punya rencana yang hebat, yang besar buat Saulus. Betul dia orang jahat, betul kejahatannya banyak, betul dia sedang dalam perjalanan untuk menangkap orang-orang yang percaya, memanggil nama Yesus. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup Saulus berubah. Hidup Saulus berubah total. Waktu dia berjumpa dengan Yesus di tengah jalan, akhirnya dia yang jahat bertobat. Dan kita tahu bahwa Saulus hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Sehingga hidupnya berubah. Tuhan memberkati Saulus. Tuhan pakai dia. Yang tadinya Saulus diubah menjadi Paulus. Dan dia menjadi rasul yang sangat hebat di dalam Alkitab. Kita lihat dalam surat-surat di dalam perjanjian baru. Surat Paulus yang terbanyak yang ditulis. Lebih daripada rasul-rasul yang lain. Lebih daripada murid-murid Tuhan yang lain. Seorang yang banyak kejahatannya. Seorang yang terkenal karena kejahatannya. Ketika jatuh dalam tangan Tuhan. Berubah total. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan. Dia disertai oleh Tuhan. Dia melakukan banyak hal-hal yang hebat dalam pelayanannya. Dia tidak takut menghadapi siapapun. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biarlah itu juga terjadi buat saudara dan saya. Kemarin kita jatuh bangun. Hari ini saya mau katakan bertobat. Jika engkau ingin melihat Tuhan memakai hidupmu. Jika engkau ingin melihat Tuhan memberkatimu. Jika engkau ingin melihat jalan yang selama ini tertutup, terbuka bagimu. Jika engkau ingin melihat perubahan, sehingga engkau diberkati, hiduplah dalam pertobatan sungguh-sungguh. Bukan waktunya lagi kita main-main. Bukan waktunya lagi kita berkata, oh hari ini kita masih muda. Nanti, tidak saudara. Bukan waktunya lagi saudara. Hari ini, sore hari ini. Kita harus serius dengan Tuhan di dalam pertobatan. Bertobat sungguh-sungguh dari segala dosa kita. Dosa sekecil apapun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pastikan engkau berkata kepada dosa ini. Selamat tinggal. Pastikan engkau berkata kepada hal-hal yang membuat engkau kalah. Hal-hal yang membuat engkau gagal. Selamat tinggal saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Maka saya percaya sore hari ini. Ketika engkau mengambil keputusan untuk bertobat total sungguh-sungguh. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus, maka besok engkau akan melihat Tuhan membuka jalan yang tertutup. Besok engkau akan melihat Tuhan menggenapi janjinya. Besok engkau akan melihat Tuhan mendengar dan mengabulkan doamu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama bertobat, hidup dalam pertobatan. Kemudian saudaraku yang kedua kita belajar dari seorang yang bernama Petrus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-13. Saya baca buat setiap kita pasal 4 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Orang biasa yang tidak terpelajar. Orang yang mungkin tidak sekolah. Mereka tidak terpelajar. Mereka hanya nelayan, tukang tangkap ikan. Kemudian dikatakanlah, heranlah mereka. Heran mereka, saudara, siapa yang heran? Orang-orang hebat heran. Orang-orang pintar heran. Orang-orang berpendidikan heran terhadap Petrus dan Yohanes. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus.
Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Orang yang tidak terpelajar itu pengikut Yesus. Orang yang tidak sekolah itu pengikut Yesus. Orang yang biasa-biasa itu pengikut Yesus. Orang yang tidak terpandang itu pengikut Yesus. Tetapi orang yang terpandang, orang yang terpelajar, orang kaya, orang terkenal, terheran-heran terhadap Petrus dan Yohanes. Kenapa demikian? Yang kedua, karena mereka hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Peristiwa ini terjadi setelah mereka mengalami lawatan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Sebelumnya, waktu Yesus ditangkap, Yesus disalib, Petrus menyangkal Yesus, Yohanes dan teman-teman yang lain, mereka lari meninggalkan Yesus. Bahkan mereka sembunyi, mereka hidup dalam ketakutan. Tetapi kita melihat waktu mereka mengalami lawatan Roh Kudus, hidup mereka berubah. Mereka yang tadinya tidak berani menjadi berani. Mereka yang tadinya takut tidak menjadi takut lagi. Mereka yang tadi mungkin gak bisa pintar berbicara, mereka yang mungkin tadi rendah diri, waktu mereka mengalami Roh Kudus, mereka berubah. Mereka yang tidak terpelajar membuat kagum orang-orang yang terpelajar. Mereka biasa-biasa membuat orang yang tadinya luar biasa terkenal. Heran-heran saudara. Saya mau katakan buat kita semua, penting dan harus harga mati bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa penting saudara? Roh Kudus tahu apa yang akan terjadi dengan kita hari ini, besok dan seterusnya. Roh Kudus punya kuasa. Dia berkuasa untuk menentukan kita naik atau turun, kita berhasil atau tidak, diberkati atau tidak. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, buka hatimu mulai hari ini. Jika engkau kemarin mengandalkan kekuatanmu, engkau mengandalkan orang lain, engkau berkata engkau bisa, engkau berkata engkau pintar, engkau berkata engkau mampu. Hari ini saudara, biarkan Roh Kudus itu menuntun saudara, membimbing saudara. Saya percaya ketika Roh Kudus memimpin, menjadi pemimpin dalam kehidupan saudara, apa yang dia buat bagi Petrus dan Yohanes, dia akan melakukan juga buat saudara dan saya. Apa yang tidak mungkin, kalau Roh Kudus pimpin, kita akan mengalami yang namanya kemungkinan. Tidak ada yang sukar bagi kita, tidak ada yang sulit bagi kita, bahkan tidak ada yang bisa menghadapi kita. Saudara, jika Allah Roh Kudus di pihak kita, siapa mau lawan, siapa mau help saudara? Hari ini siapa yang memimpin hidup? Hari ini siapa yang ada dalam? Jika Roh Kudus ada dan dia menjadi pemimpin hidup, bukan suamimu, bukan istri, bukan anakmu, bukan bosmu, bukan orang hebat, bukan orang terkenal, bukan orang terpelajar. Roh Kudus pimpin, sekalipun engkau tidak sekolah, sekalipun engkau orang biasa, sekalipun engkau orang kampung, sekalipun engkau orang mungkin berkata engkau orang rendahan, sekalipun mungkin engkau hanya pembantu rumah tangga, mungkin engkau hanya membawa beca, mungkin bawa bentor, sekalipun mungkin engkau hanya buruh kasar, engkau hanya karyawan di toko, engkau pegawai rendahan. Dengar baik, jika hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, sekalipun engkau pembantu rumah tangga, jika Roh Kudus pimpin hidupmu, maka kalau dia pakai Petrus dan Yohanes, dia pun akan pakai saudara dan saya. Untuk nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Tidak ada waktu yang terlambat. Jangan menyesal tentang keadaanmu hari ini. Jika engkau mau mengalami perubahan dan engkau diberkati oleh Tuhan, biarkan Roh Kudus pimpin hidup saudara. Yang ketiga atau yang terakhir, kita mau mengalami perubahan sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita lihat dalam Yunus 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika Yunus keluar dari mulut ikan, dimuntahkan oleh ikan yang besar itu. Untuk kedua kali kesempatan Tuhan berikan kepada Yunus, pergi beritakan kepada orang Niniwe untuk mereka bertobat, untuk mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. Alkitab berkata orang Niniwe percaya kepada Allah.
Orang Niniwe percaya kepada Tuhan yang mengutus Yunus. Lalu dikatakan apa di situ, saudaraku yang kekasih? Dalam pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Saya baca buat kita ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja, semua orang, dari bahkan manusia sampai ternak pun, tidak boleh menjamah, tidak boleh makan apa-apa, alias mereka berpuasa. Ayat yang 10 saya baca buat kita, ini luar biasa, saudara. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tuhan punya rencana untuk menghancurkan Niniwe, untuk membinasakan orang-orang Niniwe. Niniwe sebuah kota yang sangat besar, tetapi mereka hidup dalam dosa. Mereka adalah orang-orang yang sangat jahat. Orang Niniwe itu adalah orang-orang yang sangat jahat, saudara. Tuhan sudah muak, Tuhan sudah marah dengan mereka. Tuhan sudah tidak tahan lagi, sehingga Tuhan berkata kepada Yunus, pergi, kalau mereka nyanda bertobat, 40 hari lagi kota itu akan ditunggang balikan, kota itu akan dihancurkan. Orang Niniwe waktu mendengar berita yang dibawa oleh Yunus, Alkitab berkata mereka percaya kepada perkataan itu, mereka percaya kepada berita itu, sehingga mereka mengambil keputusan untuk bertobat. Bukan cuma bertobat, tapi saudaraku, Alkitab berkata, saudara, mereka berdoa dan berpuasa. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita mau lihat perubahan membawa berkat dalam hidup kita. Hiduplah dalam doa dan puasa. Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang mengerikan, tetapi ketika mereka bertobat, mereka berdoa dan mereka berpuasa, dari rakyat sampai raja sampai binatangnya tidak boleh menyentuh makanan. Semua harus bertobat, semua harus berdoa, berpuasa. Alkitab berkata ayat yang ke-10, waktu Tuhan melihat perbuatan mereka, Tuhan menyesal. Lalu dikatakan Tuhan tidak jadi untuk melakukan apa yang sudah dia rancangkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari, ada begitu banyak kesempatan waktu yang Tuhan anugerahkan buat saudara. Dimanapun engkau berada, dalam situasi apapun. Hari ini engkau sedang hidup dalam kesulitan, ataupun engkau sedang hidup dalam berkat Tuhan yang berlimpah, jangan tinggalkan doa dan puasa, saudara. Bangun persekutuan, bangun hubungan, berbicara terus dengan Tuhan yang setiap hari ada bersama dengan dia, dengan saudara. Ajak dia terus bercakap-cakap, mengucap syukur, berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana orang Niniwe, seharusnya mereka binasa, seharusnya mereka mati, seharusnya mereka hancur. Tapi karena mereka berdoa, mereka berpuasa sungguh-sungguh, mereka diselamatkan. Apa yang Tuhan rancangkan dibatalkan oleh doa dan puasa, saudara. Yang Tuhan rancangkan yaitu kebinasaan, kehancuran, kematian buat mereka. Karena mereka doa dan puasa. Saudaraku yang kekasih, Tuhan menyesal. Matanya melihat, Tuhan menyesal. Dan batal apa yang Tuhan rencanakan buat mereka. Kekasih Tuhan, kutuk bisa diubah jadi berkat. Malapetaka bisa diubah jadi keberhasilan. Kegagalan bisa diubah dan jadi keberhasilan. Jika kita mau belajar hidup dalam doa dan puasa. Engkau berdoa tidak dibayar, tidak bayar. Engkau puasa tidak bayar. Doa dan puasa tidak mengeluarkan dana. Tidak, saudara. Mudah dikerjakan seharusnya.
Jika engkau mau melihat perubahan yang mendatangkan berkat dalam hidup, doalah dan puasa. 3 hal ini biarlah menjadi berkat buat saudara sore hari ini. Saya berdoa biar firman Tuhan mengubah engkau untuk engkau dapat melihat penggenapan janji Tuhan atas hidupmu, atas keluargamu, atas pelayananmu, atas usaha dan pekerjaanmu, atas kotamu, bahkan atas bangsa yang kita cintai ini. Sukses buat saudara, orang-orang hebat yang terpilih sore hari ini untuk berubah karena Tuhan mau engkau diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau perubahan yang terjadi dalam hidup kami adalah bukan perubahan biasa, bukan perubahan yang perlahan dan perlahan, tapi perubahan yang radikal. Biar itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami mau Tuhan hidup kami diubah untuk membawa berkat bagi hidup kami, membawa berkat bagi keluarga kami, membawa berkat bagi pelayanan kami, membawa berkat bagi usaha, pekerjaan, lingkungan, kota, bahkan bangsa yang kami cintai ini. Kami menyadari Bapa di surga, kami dapat berubah dan diberkati jika Roh Kudus memimpin kami, jika kami hidup dalam pertobatan, dan jika kami hidup dalam doa dan puasa. Maka apa yang Kau telah lakukan buat Paulus, apa yang telah Kau lakukan buat Petrus dan Yohanes yang tidak terpelajar, yang hanya nelayan, yang hanya orang biasa, apa yang telah Kau buat bagi orang Niniwe, Engkau juga kerjakan bagi kami yang ada di tempat ini, yang menyaksikan berita firman Tuhan lewat sosial media, lewat Facebook, lewat YouTube. Tuhan, Engkau memberkati firman-Mu jadi buat semua kami yang mendengar. Biar kami yang mendengar firman-Mu, iman kami hidup, iman kami bangkit, iman kami bekerja, mengerjakan apa yang tidak mampu kami lakukan. Dan biar itu menjadi berkat bagi setiap kami. Hamba berdoa, berkati bangsa dan negara kami, berkati kota di mana kami tinggal. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang punya pergumulan persoalan, Tuhan tolong berikan kemerdekaan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya masalah dalam keuangan, dalam usaha, Tuhan memberkati, beri jalan keluar, datangkan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat keluarga besar LOB, dari pimpinan sampai semua rekan-rekan kerja dalam LOB. Tuhan memberkati Pak Is, Ibu Jacqueline dan keluarga. Tuhan memberkati Pak Yohanes, Kak Ima. Tuhan memberkati Pak Sarmin, Pak Jeffrey. Tuhan memberkati Pak James, Ko Julius, semua Tuhan. Keluarga besar LOB dimanapun mereka berada, Roh Kudus memberkati mereka. Biar lewat LOB Kerajaan Allah diperluas, nama Tuhan ditinggikan di kota kami masing-masing, di bangsa kami, bahkan di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Berkati bangsa kami Tuhan. Indonesia sejahtera, Indonesia aman, Indonesia diberkati, Indonesia hebat, Indonesia maju, Indonesia sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Kekasih Tuhan, mari kita arahkan pandangan kita, mata kita biar tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Dengan kedua tangan yang terangkat, kita terima berkat-berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera, keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, kekuatan, kekayaan, perlindungan, pembelaan, kemenangan datang dari Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati setiap kita. Hari ini, besok, sampai Tuhan datang menjemput setiap kita yang namanya tertulis dalam buku kehidupan, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan terjadi bagi setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.